Dalam kehidupan itu ekonomi kami termasuk yang, ya boleh dibilang ekonomi bawah lah kira-kira mah Mhm. itu. Kapan nyengok buntu di sini udah kesana mah itu gitu bae. Iya, buntu sanong sano. Enjoy every moment. Benar benar benar. Waktu tulang belakang bergerak di sini nih, kalau pacak rukuk berarti orang tulang belakangnya sehat. Mhm. Bahasa Inggrisnya backbone. Backbone Ada penyanyi Andra and and the the backbone. Backbone. Nah, Iya. ini. Beda dengan Aneh. James Bond. Jemes mende Besak di kebon. lahir ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bicem nonton Setiopal TV di mana be berado. Hari ini balik lagi dengan Mang Cek Fikri tentunya dalam podcast Siroh. Ini tentunya spesial di bulan suci Ramadan. Juga Mang Cek Fikri ngedoa ke semoga Mang Cek Bicem puasanya lancar yang ada di rumah. Hari ini program yang tentunya disupport dan juga didukung oleh Bang Sumsel Babel pemirsa. Kita bakal membahas tentang siroh ataupun perjalanan. Nah, hari ini mungkin pemirsa sudah tahu galau dengan sosok ustadz yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena selain berdakwah, beliau juga ngerupoke seorang ahli mikrobiologi. Ini adalah Profesor Dr. Yuwono M. Biomed. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat puasa, semangat. Sehat, Ya semangat puasa. alhamdulillah. Iya, aman napas nih masih berdengas berarti lancar kan Amin, puasa. amin. Alhamdulillah. Ini banyak pemirsa ini yang bertanya Tat. Ini Ya, sebenarnya ustadz yang berprofesi sebagai seorang dokter, apa dokter yang juga merupakan seorang ustadz? Mak mana lah ceritanya ya nih Tat? jawabannya pakai bahasa Arab ya gitu. Iya, iya. Nahnu du'atun qabla kulli syai'. Artinya Kami ini adalah ustadz dulu baru dokter. ustadz dulu baru Jadi dokter. ustadz dulu baru dokter. Memang perjalanan hidup aku kira-kira aku mulai ceramah tuh umur 7 tahun, Cak Bikri. 7 tahun Mak tadi. inilah umur 50. Jadi lah 43 tahun. Jadi ustadz dulu baru dari kemudian 7 jadi dokter. dari 7 tahun Tat. 7 tahun lagi kecil mak itu di pesantren dinaikkan ke mimbar. Teksnya dibuatkan oleh kiai kami kan. Masih ingat Tat tentang apa itu? Waktu itu tentang Maulid Nabi. Tentang Maulid Nabi Tentang Maulid tadi. Nabi masih ingat. Heeh. Oh, Bahkan aku masih ingat kiai kami namanya Kiai Haji Abdul Fattah Hamidin, masih ingat. Beliau legendaris lah kira-kira kiai pesantren kami. mana Tat waktu itu Tat? Ada pesantren di daerah Lampung Selatan sana. Oh, Lampung. Di Lampung Ustadz dari Selatan. Lampung, bukan Dari Lembang. Jawa. Oh, dari Aslinya Jawa. Jawa Timur, kemudian pindah umur 4 tahun lah ke Mm-mm. Lampung Selatan, kemudian baru tamat SMA kuliah di kedokteran sini, Lembang. Oh, jadi dari kecil pemirsa memang ngerupakan seorang pendakwah. Sudah ada Alhamdulillah. ketertarikan Tad berarti Iya. ketika pengen menjadi seorang ustadz dari umur 7 tahun. Dari umur Dari 7. situ Tad ada ketertarikan lebih sudah ada pikiran bakal jadi seorang ustadz, bakal jadi pendakwah hebat pecah yang sekarang sudah ustadz jalani. Mak ini kira-kira kita itu hidup itu sebenarnya tanda kutip yang ngalir belah kira-kira. Cak Banyu. Iya, Cak Banyu, cuman ini bukan banyu yang ngalir di selokan ya, Bukan. tapi ngalir deres, jernih kira-kira Air itu terjun lah artinya semangat lah kira-kira itu. Heeh. Jadi sebenarnya aku tuh sekolah itu seperti biasa. Mm-mm. Aku tidak pernah keluar negeri. Mm-mm. Negeri terus, SD negeri, SMP negeri, Ya, SMA negeri, tidak pernah keluar negeri. kalau luar negeri swasta. Kemudian yang kedua sambil terus belajar diniyah pesantren. Jadi aku belajar ilmu Quran, belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih, itu ya. Diniyah itu artinya gabungan. Jadi artinya kan paginya pacak sekolah biasa, siangnya pacak nyantri kan itu kira-kira. Nah, itu berjalan terus. Nah, sambil kiai kami nyingok rupanya aku ini ada bakat untuk pacak ceramah. Maka dari 7 tahun tadi diajari ceramah itu tadi. Nama itu terus berjalan. Tapi 2 tugas itu kulakukan kalau kugawekan kalau. Jadi sekolah lancar, Ya. ya belajar agama ini lancar. Nama itu baik kira-kira. Iya, karena biasanya Tad uang nih kan ketika sudah fokus na ustad kuliahnya nih terkadang tidak terlalu dimaksimal ke. Itu pun sebaliknya Tad. Kalau lah sudah ada target jadi seorang dokter, ya terkadang untuk ya agama berjalan itu Tad. Tapi tidak juga nak sampai jadi ustadnya. Nah, yang luar biasanya kan ustad nih sukses galo kanan kiri. Nama itu Tad. Jadi ini ada kata kuncinya ini kira-kira. Galo-galo ilmu itu utamanya ada di hati. Jadi kapan hati itulah terbuka, yang lain tuh ngalir dewek. Kunjuk contoh ini begitu. Kalau aku habis ngaji nih,
terus kemudian belajar ilmu kedokteran, Mm-mm. itu pecah masuk langsung. Gara-gara itu. Iya. Jadi jangan dipisah, gitu loh. Jangan dipisah. Kata Mm-mm. kuncinya di situ. Jadi memang benar. Ada yang berpikir, kita belajar kedokteran baik. Jangan belajar Nggak usah belajar lah tentang yang agama agama tadi. kaki dulu. Oke, iya. Belajar agama itu akhirat ini. Heeh. Tidak usah belajar yang dunia. Nah, Heeh. kalau aku tidak mah itu. Mm-mm. Justru untuk membuka hati, tempat ilmu yang paling utama ini, kita baca Quran dulu, kita Mm-mm. belajar fikih dulu. Dari situ sudah lega hati ini, baru baca, misalnya baca kitab kedokteran, Mm-mm. itu mudah. Misalnya baca buku fisiologi kedokteran, baca anatomi kedokteran, baca biokimia kedokteran, mikrobiologi kedokteran yang jadi Mm-mm. bidang ahli aku Heeh. itu pecah bebaris nak masuk ke otak negara itu. Ya. Nah, sama itu ceritanya. Jadi tidak ada dipisahkan. Tidak tadi. dipisahkan, jangan dipisah-pisahkan. Termasuk aku juga menjalani hidup pecah anak muda juga, pecah kamu. Mm-mm. Maksudnya biasa bayar. Artinya mah ini, kamu kan galak teater, galak apa ya, galak berkesenian. Aku juga berkesenian. Yo. Biasa bayar. Jadi aku tidak terpikir masalah mikir ini kaget hukumnya mak mana kaget dulu. Kita ekspresikan diri kita. Mm-mm. Termasuk aku karate, melok silat mah itu. Mm-mm. Yo maklum budak muda ya waktu masih muda ya bebala juga ya biasa. Mm-mm. Jadi jangan dikira lah ceramah dari 7 tahun laju pecah alim dan ini ya tidak. Bebala Biasa, jalan Bay. dulu tadi. Bebala jalan, apa jalan. Cara muda jalan. Nah, Iya, ini iya. lah tua jangan. Iya jangan. Jadi balance. Balance. Aman nyingok dari pakaian dokter. Bahkan dokter. Pucuk ini ustad. Ustaz. Tergantung pemirsa nak ngomong apa. Apa ustad yang dokter, Ya. apa dokter yang Ustaz. ustad. Nah, Iya. ya. Ketip Tat. Nah, jadi pemirsa ada poin yang didapat bahwa antara Iya. ilmu agama dengan ilmu dunia yang nak kita tekuni tadi itu jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Yang dipisahkan. Malah itu bakal jadi satu keterkaitan Tat. Benar. Ketika kita nak belajar ilmu dunia, ketika sudah ada di hati kita nih tentang Al-Qur'an, tentang ilmu agama, maka tadi tuh ngiring, berbaris, masuk galau tentunya. Ada istilah. Heeh. Ya Cak Fikri ya. Apa itu Tat? Ini kan kedokteran juga berhubungan sama ini. Dengan agama hidup menjadi lurus. Oh. Jadi karena agama ini hidup lurus. Mm-mm. Jadi kalau kata agama bengkok gitu. Benar Tat. Yang kedua, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Mm-mm. Wong kalau berilmu hidupnya mudah. Mm-mm. Yang punya ilmu kedokteran nak sehat mudah. Ya. Oke, boleh tanya. Mm-mm. Yang ketiga, dengan seni hidup menjadi indah. Mm-mm. Nah, kedokteran itu, kedokteran kamu juga nih. Dalam definisi kedokteran bahasa Inggris ya, gitu agak ke Inggris-Inggrisan Iya. sedikit ya yang Iya. Medicine is science and art. Medis. Medicine is science and art. Jadi kedokteran adalah ilmu sekaligus seni. Dokter minta nyawa, nah becak kita ini punya nyawa. Iya. Budak tuh sembuh, dokternya mati. Mm-mm. Jadi kalau dokter itu mesti ya ceria, ada dokter sedih terus, Merengut. merengut. Mm. Pasien tambah sakit. Nah, itu. Iya, iya, Nah, iya, iya. Medicine is science and art. Ada seninya, ada ilmunya. Mm-mm. Jadi bukan tegang, ya, Bukan asal nyuntik. misalnya nyuntik, tapi ada seninya, Mm-mm. ada pendekatannya. Benar. Kalau pasien diepuk-epuk dulu, Yo. dihibur, apalagi pasien-pasien terminal ya. Pasien-pasien misal terminal itu maksudnya ini, kalau sudah kanker stadium 4 atau apa, yang menurut ilmu kedokteran bertahan hidupnya tidak lama lagi. Mm-mm. Itu kan harus betul-betul diyakinkan. Nah ini tadi keterkaitan sama agama di mana? Mm-mm. Masuk itu dakwahnya kan itu. Iya. Ilmu apa itu namanya ketika kita nak ngibur itu tadi juga. Itu sebenarnya yang paling penting adalah tentang ilmu kita komunikasi. Maka jadi dokter itu ilmu yang pertama harus dikuasai adalah komunikasi. Berarti tidak harus nak jadi penyiar radio, jadi presenter TV, be. Seluruh hal harus Iya, baca komunikasi. Komunikasi, tadi. nah Iya. itu pokoknya nih. Mm-mm. Pecah kita sekarang kamu wawancara, kalau kamu diem baik, tidak jalan gitu. Benar. Nah komunikasi itu ini contoh. Kamu misalnya berobat ke dokter, Mm-mm. ya. Terus dokternya cuma diem baik. Iya Pak. Nah apa Pak? Ya sakit lah kan. Suruh cerita dia kan pasti kan. Ya. Iya Pak, aku ini dokter, aku ini mentak menyut segala macam Benar. cerita terus ditanya. Itu kan komunikasi. Pasien sudah nyaman, kadang-kadang sudah tidak perlu lagi obat nih. Mm-mm. Dokter lah sembuh dokter. Nah Iya. itu komunikasi, baru ilmu masuk. Mm-mm. Sama cek minjem duit juga komunikasi tadi. Galau-galau komunikasi. Komunikasi Iya, juga iya. jadi Pak. Oh, ya.
akhir-akhir ini nih itu, komunikasi itu ya. Komunikasi. Komunikasi. Habis itu Prof, ada ketertarikan ketika sudah berdakwah ini muncul tiba-tiba pengen jadi seorang dokter tuh cak mana ceritanya? Jadi sebenarnya aku kalau dalam kehidupan itu ekonomi kami termasuk yang ya boleh dibilang ekonomi bawah lah kira-kira itu. Aku 9 bersaudara. 9 bersaudara, anak ke-8. Oh, anak ke-8. Anak ke-8. Kemudian waktu tamat SMA aku dapat beasiswa ke IPB Bogor. Ya. Tapi aku tidak punya duit untuk ke sanonya. Jadi akhirnya aku ke Palembang. Waktu itu sekolah Tanjung Karang SMA-nya. Kemudian ke Palembang. Ke Palembang gabung sama kakak aku. Kakak ipar aku guru, kakak ipar aku brimob. Pangkatnya palang pintu. Apa namanya? Kopral ya. Kopral. Tapi kakak aku tuh semangat. Jadi dia ngomong, "Yuwono sini be sama aku. Paling enggak makan sama tempat tinggal sama aku. Cuman sekolah bayar dewek." Nah itu aku kesini tekad. Jadi aku tuh masuk ke dokteran tuh ketertarikannya bukan langsung tertarik sama itu. Karena keadaan baik. Jadi habis itu datang ke sini Palembang kucingok. Apalah pacak masuk di Unsri ini yang paling payah, bukan yang paling bergengsi. Tahun berapa itu Tat? Tahun 90. Tahun 90 Tat. Paling payah apalah, kapan kucingok kabar-kabarnya yang paling payah kedokteran. Ku pilih kedokteran mah itu baik sudah. Iya. Nah tes lulus. Berarti seneng tantangan dari dulu. Ya memang nian. Iya, Melawan uji jemur. Melawan. itu. Nah itulah kira-kira. Nah dari situ ternyata makin hari belajar kedokteran semester 1, semester 2, semester 3 lancar terus aku pas 6 tahun tamat. Dulu paling cepat 6 tahun, paling lambat 10 tahun. Pas 6 tahun tamat. Nah dari situ aku ada ungkapan yang sangat bagus dari para ulama. Kalau sebenarnya mau jadi takwa, dokter adalah harus lebih bertakwa ketimbang yang lainnya. Karena dia belajar tentang hidup ini. Nah itu kata kuncinya. Tapi setelah jadi dokter itu. Setelah jadi dokter. Kalau sebelum jadi dokter lah tahu itu mungkin tambah semangat. Tapi tidak tahu. Pokoknya waktu itu keadaan baik. Itu tadi pecah ngalir aku ngomong kan. Iya. Kapan nyingok buntu di sini udah kesana. Mah itu gitu baik. Iya. Buntu sana kesana. Enjoy every moment. Benar. Harus menikmati. Menikmati. Iya. Tapi ngomong-ngomong juga ini Prof, antara keterkaitan dari dunia medis sama agama Islam ini sebenarnya dari dulu sudah ada apa tidak ini Prof? Jadi ini kalau momentum yang paling besar adalah salah satu guru Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu yang menaklukkan Bizantium yang sekarang jadi Istanbul. Itu adalah benteng Romawi yang paling kokoh. Kata Nabi yang akan menaklukkan Bizantium adalah sebaik-baik panglima. Siapa itu? Ternyata sebaik-baik panglima itu Nabi ngomongnya tahun 600-an. Benteng itu baru runtuh tahun 1430-an. Jadi kira-kira hampir 800 tahun itu baru takluk. Siapa yang menaklukkan? Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih umurnya waktu itu 22 tahun. Nah ini kata kuncinya, Sultan Muhammad Fatih ini punya guru. Gurunya namanya A.A. Samsudin. A.A. Samsudin. Pecahnya apa dari Jawa Barat atau mana? Memang A.A. Ada A.A. Samsudin. A.A. Samsudin. A.A. Samsudin bukan dari Jawa Barat tapi intinya dari sana. Nah A.A. Samsudin dokter. Ini dokter. Kalau dulu A.A. Jim. Ya. Ini dokter dan dari dokter inilah dia beroleh ilmu tentang fisika, kimia, biologi tentang kehidupan ini plus karena ini Syekh juga dokter yang ulama. Nah ini kalau kita tengok ke belakang balik ke sana ada Imam Ghazali, adalah psikiater, dokter ahli jiwa. Ada Ibnu Sina, dokter yang pertama yang ngajari orang-orang Eropa. Tahun 1000 Masehi, kira-kira 1000 Masehi itu waktu itu di tempat Ibnu Sina ya di daerah kalau sekarang tuh Iran, Irak sekitar situ. Nah itu sudah ada ribuan dokter spesialis. Di Eropa belum ada dokter. Di Eropa dulu. Jadi kita itu jangan ngomong dikira kedokteran dari Eropa, bukan. Kitab kedokteran itu disebut sebagai Bible of Medicines, itu adalah judulnya The Canon, di bahasa Inggris The Canon. Itu bahasa Arab, artinya konun. Itu adalah kitab kedokteran yang awal yang ditulis oleh ulama-ulama Islam. Jadi keterkaitan di situ. Dari awal memang begitu kita agama Islam ini banyak yang dikelola kan. Canon. The Canon itu artinya konun, bahasa Arabnya konun. Itu kitab awal kalau bahasa kan The Bible of Medicine ya. Injilnya kedokteran di situlah.
Itu. Men sekarang lah jadi merek kamera itu dok. Oh, di Canon. Canon tadi. Makanya Canon itu umaknya kamera maksudnya. Ya benar. Sesepuhnya. Sesepuhnya. Jadi seperti itu keterkaitan. Jadi dari awal ternyata dokter adalah orang yang mestinya lebih dekat kepada takwa. Jadi kita sambil dakwah juga, kalau ada dokter yang belum masuk Islam, masuklah Islam. Nian ini. Ada yang nonton ini Tat. Seluruhnya adalah semuanya itu akan bermuara kepada yang Maha Kuasa. Benar. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit yang nyembuhkan Allah. Dokter cuma bantu baik. Cuman di Palembang nih kalau ada ini dokter minta nyawa. Nah, becak kita ini punya nyawa. Iya. Budak tuh sembuh, dokter yang mati. Ada penyanyi Andra and the Backbone. Nah, ini. Beda dari James Bond. James Mende Besak di kebun. Cak mana kalau bulan puasa Tat? Ketika nak olahraga dan lain-lain, apakah harus tetap olahraga nih Tat selama bulan puasa? Nah itu yang kadang kita salah pahami ya. Olahraga yang paling bagus, gerakan yang paling utama inti adalah sholat. Waktu sholat ada rukuk kami. Rukuk itu tulang belakang di sini. Nah waktu tulang belakang bergerak di sini nih, kalau pacak rukuk berarti orang tulang belakangnya sehat. Bahasa Inggrisnya backbone. Backbone. Ada penyanyi Andra and the Backbone. Nah ini. Beda dari James Bond. James Mende Besak di kebun. Jadi ini backbone. Jadi kalau tulang belakang ini sehat wong itu. Kalau tidak tuh telumbuk. Kata tulang belakang telumbuk di cinde. Jadi daging yang dijual itu. Itu sehat. Jadi gerakan paling sehat itu adalah sholat. Kemudian sujud. Waktu sujud coba kepala lebih tinggi dari mana dengan bokong? Tinggi bokong. Tinggi bokong. Yo. Tinggi mana jantung sama kepala? Tinggi jantung. Dado kan ini dado, ini kepala, ini bokong. Jadi aliran darah ngalir ke sini, maka wong sujud tuh waras. Jadi wong enggak pernah sujud enggak waras, tengoklah nih. Iya. Ini belak-belakan Ngelancar ke peredaran. Iya, kalau enggak lancar peredaran darah sini kan enggak waras mikirnya. Yang kedua, karena bokong lebih tinggi, bokong itu kan kepala kan tempat otak, bener? Iya. Bokong tempat apa? Tempat pembuangan. Tempat bekas otak-otak. Otak-otak. Keren kan? Nah artinya lebih hina yang di bokong, tapi bokong lebih tinggi saat itu. Artinya sadar bahwa kita ini hina di hadapan Allah. Jadi waras nih orangnya. Nah sehat di situ. Jadi kalau pertanyaan kamu tadi misalnya perlu olahraga enggak? Silahkan masing-masing baik, ukur baik. Tapi kalau nak olahraga cukup. Karena orang puasa itu tetap ada suplai asupan gizi sekitar 2.500 kalori pada waktu sahur dan buko. Dan itu cukup, 2.500 cukup. 2.500 itu sudah pekerjaan yang paling besar. Seorang pemikir, seorang yang bekerja begitu berat. Yang paling berat bukan kerja fisik ya. Wong nyangkol itu cukup 1.800 kalori. Tapi profesor yang berpikir butuh 2.500 kalori. Nyangkolnya lain. Nyangkolnya lain. Nah itu ceritanya. Ini kadang-kadang ada wong yang jogging, dia masih jam 6, jam 7 pagi itu bulan puasa. Kita tadi kalau haus tiba-tiba. Kalau haus pasti itu. Iya. Cuman jangan jadikan alasan habis jogging laju tidak betah nak buko jangan. Iya. Itu namanya gampang nian kalah lah. Harus semangat. Puasa tuh semangat. Puasa harus semangat. Dan itu. juga ketika pola makan yang mungkin ketika dari sahur nahan sampai ke buko. Nah banyak wong nih kan nahan seharian bukonya ini behoji. Nah sebenarnya buko yang dihancur ke sama Rasul, makan minum apa baik, apa yang pacak jadi pantangan kita di bulan puasa ini apa Tat kira-kira? Jadi sebenarnya ini Rasulullah itu tadi kalau kita kaitkan sama kedokteran, apapun perkataan Rasul mengatakan yang sedang-sedang saja. Bangsa Indonesia ini bersyukur. Kita putih pecak Tom Cruise tidak. Ya. Hitam pecak Sadio Mane tidak kan? Iya. Nah, kan? Tapi kita ini antara putih sama hitam. Jadi sudahlah, jangan saja. Aku pergi ke Korea Iya. Ke Seoul, bacanya Seoul itu. Seoul. Bukan Seoul. Tapi Seoul itu artinya jiwa kan? Aku ke Seoul. Pergi ke sana, wong sana ngomong, alangkah lemak kamu nih, ngomong sama aku. Bahasa sana lah kira. Aku nanya, kamu ngomong apa sama aku tadi? Alangkah lemak jadi kamu. Kenapa? Kulit kamu tuh pecah ada hitam-hitamnya gitu kan. Aku ngomong di Palembang kami pecah pengen cak kamu galau. Iya. Pucat-pucat mak ini jaga. Perawatan
suntik sana sini. Jadi ini aneh gitu ya. Iya. Kita aneh. Jadi makanya yang sedang-sedang saja. Jadi kata kuncinya sedang. Mm-mm. Makannya sedang, geraknya sedang, apapun sedang. Nah, bakso Palembangnya kita harus jalan. Bakso Palembang ini luar biasa. Beguyur. Beguyur. Duit nak lebih tapi Jadi misal buko, ya, buko nak beguyur, ya buko nak beguyur. Misalnya, tep azan maghrib 3 kurma, misal kalau ada kurma, kalau Ada. tidak kate godo-godo jadilah. Makanya jangan kita nak maksakan ada harusnya. Kate juga banyu bening ya, bukan banyu putih itu susu. Iya benar. Yang putih susu sama santan. Nah jadi sudah buko itu sedikit, sholat maghrib, habis sholat maghrib baru makan. Itu makan mungkin ronde kedua. Itu beguyur caranya. Kayak sholat taraweh kan semangat taraweh, balik lagi makan lagi, nama itu tidak apa-apa. Yang penting beguyur. Nah itu baru sehat kira-kira itu. Waktu sahur kan tidak lemak kira-kira. Ya, Maka sahur itu dikasih appetizer. Jadi kalau pacak sahur itu ada sambalnya. Jadilah mungkin kerupuk sama sambal juga semangat itu sahur. Itu demikian. Oh, jadi sedang prinsipnya. Sedang dan beguyur baik tadi. Beguyur, itu kira-kira itu. Iya, karena tentunya juga banyak wong yang terkadang puasa ini yang ketika memang membutuh ke energi yang banyak malah mereka down karena apa salah pola makan dan lain-lain tadi. Benar. Tapi sudah diunjuk tahu sama Prof Yono tadi. Mungkin sebelum nutup ini Prof ada himbauan untuk pemirsa yang lagi jalan ke puasa hari ini? Baik, jadi pemirsa pencinta Pal TV ya. Pencinta Pal TV apa? Apa? Istilahnya. Pal TV lovers. Pal TV lovers. Jadi ini ya. Kita hari ini membahas siroh. Siroh itu adalah sejarah hidup. Nah, hari ini kebetulan saya sebagai tamunya yaitu sebagai dokter yang ustadz atau ustadz yang dokter terserahlah. Prinsipnya bahwa satu, jangan dipisah antara dunia sama akhirat karena kita kaget nak ke akhirat. Yang kedua, nikmati dunia ini memang dan kaget kita nikmat pula di akhirat. Kata kuncinya apa? Sehat. Nah sehat itu gampang. Aku cuma mesen yang untuk pemirsa galau-galau. Satu, tidurlah teratur 6-8 jam. Kedua, lemak kemakan. Ingat ya, lemak kemakan bukan makan lemak. Syukur-syukur makan lemak dan lemak kemakan. Oke. Yang ketiga, mulailah bergerak dari sholat subuh. Dari sholat subuh dulu baru nak ngapa-ngapa. Dan yang keempat, pikiran senantiasa positif atau husnuzon. Kalau mak itu hidup kita ini nak buntu husnuzon, nak apa husnuzon. Nah kalau mak itu sehat gitu kalau. Mak itu kira-kira pesannya Cak Fikri. Monggolah berduit aman suuzon terus saro. Saro. Curiga terus, kaget jangan-jangan duit aku hilang-hilang nih. Hilang nih antar itu. Baik, itu tadi pemirsa Pal TV di mana berada. Tentunya siroh hari ini kita sudah ngobrol banyak dengan seorang ustadz dan juga merupakan dokter ahli mikrobiologi Profesor Yono. Terima kasih banyak Tat sekali lagi. Sama-sama. Semoga lancar puasanya sampai ke akhir KG dan juga untuk seluruh pemirsa Pal TV yang ada di rumah. Jangan lupa terus saksikan siroh cuma di Pal TV memang punya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.